أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu para jemaah salat subuh ya, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali juga perjumpaan kita pagi hari ini. Kita selalu tidak ada salah-salahnya untuk kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah ditetapkan iman kita, diistiqomahkan kita dalam dinul Islam, sehingga kita nantinya mendapatkan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mukmin muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pada kesempatan kali ini masuk pada materi bagaimana pandangan ulama tentang sistem syirkah ini. Ini kita kaji yang pertama. Ya, yang pertama, mari kemudian kita bisa membedakan kalau kita orang-orang yang akademis, orang-orang yang berkecimpung di dalam sebuah usaha. Subhanallah, kalau pikiran-pikiran itu muncul dari tauhid, dari kefitrahan yang diberikan oleh Allah, insya Allah semuanya akan merujuk kepada ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Tetapi sungguh sangat berbeda dengan orang-orang yang mereka tidak memiliki iman, ya, tidak memiliki ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka hanya berpikir secara materialis atau materi, sehingga pandangan-pandangan yang sifatnya ukhrawi itu tidak diperhatikan, asalkan mendapatkan keberuntungan dalam tanda kutip. Kalau bahasanya itu keberuntungan semu, bisa tidak, bisa iya. Ia pun kemudian tidak sampai pada keakhiratan. Karena apa? Karena kalau kemudian itu dia tidak memegang sesuatu kemudahan nanti, itu berarti dia adalah rugi, dia adalah pahit, dia adalah orang yang jauh dari keberuntungan. Ingat, pandangan yang pertama yaitu pandangan menurut Imam Hanafi. Bagaimana kaitannya dengan syirkah itu supaya kita nantinya itu amalan-amalan yang kita jalani itu nantinya akan sampai pada kerangka syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang namanya syirkah itu sesuatu yang bertalian atau yang berhubungan dengan sebuah bentuk syirkah. Ya. Artinya gimana? Artinya bentuk-bentuk syirkah itu oleh Islam telah ditentukan, oleh Islam telah ditata. Jadi lek panjenengan melakukan kemitraan, maka di situ itu panjenengan diajak untuk berpikir Anda ini bermitra dalam model apa, dan itu sudah ditunjukkan berdasarkan syariat. Ya, nanti macam-macam syirkah yang kemudian kita dapati itu kemudian ada itu syirkah wujud. Kalau tak punya modal sama sekali, hanya ngedol, itu namanya syirkah wujud. Kalau gue modal, kemudian kita juga ikut, ya berkecimpung, kemudian banyak modal yang ada di situ, bisa jadi itu mu'ahadah atau akdan. Ada yang kemudian memiliki modal tetapi tidak semuanya itu bekerja, tetapi dia ikut bekerja, maka itu syirkah kita. Kalau itu hanya memiliki investasi, yang mengerjakan adalah orang lain, maka kemudian apa? Maka itu
mudghah. Subhanallah. Ya. Dan semuanya tadi Bapak Ibu, ya, kaitannya dengan kemitraan ini yang dibagi adalah keuntungan, yaitu hasil. Saya ulangi lagi. Yang dibagi terhadap apa yang nantinya menghasilkan itu adalah keuntungan yang dihasilkan. Caranya berpikir gimana? Yaitu, ya, dari usaha yang didapatkan tadi, ya, setelah kemudian dikurangi biaya, kemudian akumulasi kaitannya dengan yang namanya modal, walaupun itu penyusutan, ya, maka di situ itu merupakan hasil. Dan hasil inilah yang kemudian dibagi. Baginya bagaimana? Sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Bisa 30, 70, bisa 50, 50, ya. Kalau biasanya sirka mudhofah itu 50-50. Ada yang mungkin lebih banyak orang yang mengelola 60-40. Maka apa harus disampaikan? Tetapi panjenengan harus betul-betul memperhatikan. Kalau di dalam Islam telah digariskan yang namanya yang dibagi itu adalah hasilnya, maka kalau ada panjenengan itu nanti suatu ketika ada datang orang, Pak, Bu, jenengan investasi ke saya 20 juta. Nanti setiap bulannya mendapatkan 5 juta. Maka yang demikian ini tidak syariat, ya, tidak syariat. Dan panjenengan diajak itu jangan ngiler. Ya, biasanya kan ngiler duluan kalau menang itu 5 juta sebulan. Soalnya sih nggak ngiler. Wah, seneng lah. Orang lakukan apa mendarat dapat 5 juta. Ya, tapi tipuan-tipuan yang kemudian sifatnya ribawi ini di dalam peradaban yang sekarang ini menggiurkan. Walaupun Allah sudah bengong ibaratnya, ya, walaupun Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, itu Allah menyatakan perang terhadap orang-orang ibadah. Sampai detik ini pun banyak di antara orang-orang dalam tanda kutip Muslim itu masih suka untuk diribawiyah. Ya, sampai kapan kamu zalim Allah alam, kesadaran masing-masing. Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sejak dahulu, mungkin dia pun belum lahir itu sudah ada. Ya, inilah kalau kita lihat di dalam beberapa ibro di dalam Al-Qur'an, memang macam-macam manusia itu ya macam-macam. Ada yang baru taat, ada yang baru sadar bahwa sesuatu yang dia lakukan salah, kemudian dia dalam kebenaran akhirnya berubah menjadi kebenaran. Ada yang kemudian manteng madep gitu ya. Artinya nggak mau berubah. Wes saking enake ngerasa nih. Yang lebih sesat lagi, Ustaz, kalau saya ini ada begituan ini akan lebih semangat kan gitu ya. Ini nggak boleh. Ya, tidak boleh untuk kemudian dia melakukan yang demikian ini. Berarti dia menjual kehidupan dunianya untuk kemudian untuk kemudian kehinaan dalam kehidupan akhirat nantinya. Kemarin sudah saya sampaikan kepada panjenengan, kita ini punya orientasi di dalam setiap usaha yang kita lakukan. Bisnis itu ada dua, yaitu yaitu profit dan falah. Ya, kenapa begitu? Karena inilah sesuatu yang kita ini harus camkan bahwa kehidupan dunia bukan segalanya. Kehidupan dunia itu merupakan perantara menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang kekal abadi, yang nanti siapa yang diridhai oleh Allah, yaitu sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia ini berdasarkan petunjuknya Allah, atau kemudian dia menyimpang dari petunjuknya Allah. Jelas sekali dalam Islam, ya. Tapi biasanya kalau kemudian diuji dengan persoalan harta, banyak orang kemudian lepak-lepak, ya, lumpanya. Karena Karena dahulu di dalam di dalam
Prestis boleh. Ada Saudara, mari kita lihat. Kalau Imam Hanafi itu menyatakan ada dua syarat yang harus kemudian itu bisa dikatakan sirkah. Maka yang pertama berkenaan dengan benda, ya, benda yang itu dijadikan objek, ya, benda yang dijadikan sebagai objek, ya. Dan itu apa? Itu harus ada sebuah akad yang dimunculkan. Nah, kita skors. Jadi itu ada sesuatu kebendaan yang kemudian apa? Yang itu yang bisa diakati, ya, yang bisa diakati. Kalau itu tidak ada kebendaan yang bisa diakati, maka apa? Karena ini juga merupakan rukun menyangkut masalah sirka, maka tidak bisa tidak apa yang dilakukannya batal. Kalau diteruskan, maka itu akan menjadikan persoalan bagi kedua belah pihak. Bahasanya Pak Fauzan, bahasanya begini, ya. Bahasanya itu, ayo kita kerjasama. Oh iya, saya sepakat. Tapi nanti modalnya kamu dulu ya. Yang pengelola tadi disuruh kemudian apa? Disuruh untuk kemudian dia itu kemudian apa? Nombori dulu yang namanya modal, ya. Karena objek akadnya itu nggak penuh, ya. Semisal A mau kemitraan dengan B. Nah, B ini katanya sebagai modal, kemudian B dan A ini sebagai pengelola, ya. Nah, pada saat kemudian apa? Pada saat dia itu mau akad, ngomongnya gini, yus, untuk investasinya cek tombol dulu ya. Apa namanya kamu nanti. Tapi yang jelas saya bermitra dengan kamu. Nah, maka apa? Ini kalau menurut Imam Hanafi enggak boleh. Berarti apa? Harus hadir semua. Jadi rukun itu artinya kebendaan yang dijadikan akad, objek akad itu harus ada. Tidak boleh tidak. Bisa. Ya. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena ini menjadikan syarat untuk kemudian apa? Untuk sebagai perwakilan bahwa dia itu melakukan kemitraan. Kemudian yang ditekankan oleh Imam Hanafi yang kedua yaitu apa? Berkenaan dengan keuntungan. Ya. Nah, pembagian yang dibagi itu adalah keuntungan, bukan berdasarkan modal. Ingat ini. Ya. Bukan berdasarkan modal. Kalau konvensional Bapak itu berdasarkan modal. Ya. Jadi sekian orang kemudian apa? Berdasarkan modal dia akan kemudian apa? Diprosentase dengan berdasarkan modal. Bukan kemudian apa? Keuntungan. Jadi nanti kalau kemudian di situ itu, ya, sirka, ya, belum, oh belum masuk, sudah itu. Bisa, sudah bisa. Ya, kita lanjutkan. Jadi keuntungan yang keuntungan lah yang kemudian dibagi, bukan berdasarkan modal. Ya, lu Pak Ustadz kan seandainya permodalannya lebih banyak, bagaimana? Inilah persoalan. Kenapa pertama itu Imam Hanafi menyatakan bagaimana itu objek yang diangkatkan kebendaan ini. Ya.
Kemarin juga mungkin ada sebuah pertanyaan, bagaimana kalau itu percampuran antara sekian investor, ya, wis pokoknya semuanya investor kemudian diterima, bagaimana? Semestinya apakah itu bisa? Bisa, tetapi apa? Menggunakan syirka ini. Kalau itu dari awalnya tidak diketahui atau kemudian tidak diangkatkan berdasarkan itu, maka saya yakin itu pasti akan menimbulkan problem di tengah-tengahnya atau di akhirnya atau dalam perjalanan maknanya begitu. Ya, apapun lah. Ya, kalau sesuatu yang namanya objek pertama itu tidak jelas, tidak tetap, artinya tidak diketahui, maka nanti akan kemudian akan berproblem di dalam kemitraan yang dilakukannya. Ya, ini. Lalu yang itu apa dengan itu? Sebentar. Beda laptop, beda aplikasi. Jadi ini apa? Belum maksudnya. Jadi dalam syaratnya yang kemudian sudah disampaikan pada panjenengan berkenaan dengan keuntungan. Kalau keduanya ini ternyata ternyata tidak dilakukan, maka akan terjadi banyak problem yang ada di perjalanan. Mungkin panjenengan bisa meraba, ya. Beberapa kasus mungkin kalau kemarin kenapa saya menjawabnya, saya nggak tahu dengan sore. Ya, sehingga saya nggak bisa menjawab dengan detail. Kalau awalnya tidak jelas, maka apa berikutnya tidak jelas. Ya, kalau di dalam persoalan yang notabene-nya apa, yang notabene-nya di situ itu menggunakan gimana? Ini kolaborasi dengan konvensional Al-Ghazali, maka apa? Apakah kemudian menjadi syariat? Enggak. Apakah harta yang kemudian didapatkan berkah? Tidak. Karena keberkahan itu hanya didapatkan dengan menggunakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berkumpul bermiliar-miliaran ataupun triliunan, tetapi esensinya itu tidak berkah. Ya, ini saudara. Lalu karena itu apa? Mari kita ini kemudian para kita ini mengikuti sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menurut Imam Hanafi, semua yang berkaitan dengan syirkah mal. Jadi semua yang berkaitan dengan syirkah mal itu harus kemudian apa? Mengikuti terhadap syariat. Ya, ada dua perkara yang harus dipenuhi kaitannya dengan syirkah mal. Ya, yang pertama yaitu bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran atau nukut seperti dolar, rial ataupun rupiah. Ya, nggak boleh itu dengan yang lainnya. Ya, kalaupun seandainya di situ itu modalnya dibeli emas, gimana? Emas itu harus dilupakan nukut. Ya, berapa itu jumlahnya? Nggak boleh kemudian hanya kemudian oh ini emas 1 kilo. Nah, nggak boleh. Harus kemudian apa sama semuanya ini berapa ya? Ya, dilupakan mata uang.
Ya. Harus kemudian apa? Harus jelas. Ya. Jangan sampai di situ apa ternyata dari apa yang disampaikan oleh Imam Hanafi yang pertama tadi, ya, tentang kebendaan itu tidak jelas. Persoalannya apa? Kaitannya dengan nukut ini. Ya. Kemudian yang kedua, benda yang dijadikan modal itu ada ketika akad sirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Ini saudara. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau itu tidak ada, seperti tadi tombol aku ya, aku nanti investasinya, ya, suruh jalan pekerjaan itu, maka apa? Enggak boleh. Ya, harus ada. Ya, kalau kaitannya dengan jual beli juga sama, ya. Jual beli oleh Imam Hanafi dijalankan batil kalau dan apa? Dengan sistem trading. Ya, kudu ini gambar. Ya, mari ngono disuruh ngerampok. Pada akhirnya kemudian apa? Pada akhirnya yang dikirim dia duitnya potong, tapi kemudian apa? Bawahnya tidak. Maka apa? Ini batil. Ya, dan itu sering terjadi di dalam apa? Fenomena jual beli perdagangan yang ada sekarang ini. Pada akhirnya di tengah jalan karena di situ itu kemudian apa mungkin biaya operasionalnya tinggi, baliknya malah biaya, ya. Pada akhirnya orang lagi terima. Dan maaf, ini menjadikan tradisi yang notabene yang kemudian apa salah. Ini saudara, artinya apa? Di situ ada bohong, di situ ada penipuan. Ini. Oleh karena itu apa? Para ulama salafus saleh itu kemudian mengformat bagaimana, ya artinya menata bagaimana umat ini paham di dalam dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan penjelasan yang diberikan oleh Imam Hanafi ini berarti apa? Kalau kita disirkah, maka setiap kebendaan yang disirkakan harus nyata, walaupun apa jumlahnya berbeda-beda. Kenapa? Karena nanti persoalannya itu tidaklah yang dihitung karena jumlah modalnya, tetapi apa? Keuntungan prosentase yang didapatkan masing-masing. Ini Pak. Sehingga dengan begitu nanti akan menjalankan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, ini kaitannya dengan serta muafadah menurut Imam Hanafi, maka di situ ya disyaratkan gimana? Modal harta harus sama ini. Ya. Jadi kalau Imam Hanafi kalau itu muafadah, maka Anda mau sirkah ya 50 ribuan sama. Ya. Oh kalau gitu enak begitu ya. Ya. Monggo, artinya apa? Saya berikan pandangan-pandangan para ulama. Ya. Kenapa kita ini pandangan dari ulama? Ulama itu adalah orang yang mereka itu takut kepada Allah. Pikiran-pikiran yang muncul bagi mereka itu apa? Bukan sesuatu ra'yu jali yang notabene-nya kemudian apa? Ra'yu yang kemudian sembarangan tidak. Tetapi apa? Hasil pemikiran dari nas-nas dan dalil-dalil yang ada. Seperti halnya Imam Syafi'i, ya. Kalaupun orang mengatakan saya enggak menggunakan mazhab, ya, maaf tingkatannya kepandaiannya, keulamaannya, kewiraannya itu samakah dengan ulama salaf dahulu. Ini bukan dalam artian kita ini kemudian apa mentaktiskan mereka-mereka enggak, tetapi apa ibaratnya begini Bapak, kita ini tawadhu, ya. Kita ini diajarkan kalau saya dulu ada kitab ta'lim ta'lim. Itu apa? Seorang murid itu harus tawadhu kepada gurunya. Sekarang enggak ngomong. Kalau gurunya malah keren, ilmunya bermanfaat kan? Enggak akan bermanfaat. Tetapi kalau kemudian apa? Subhanallah, kemudian apa? Dengan tawadhunya dia menerima, kemudian dia punya adab terhadap majelis taklim atau kemudian dengan gurunya tadi, subhanallah. Ya. Tapi jangan sampai kemudian apa? Tawadhunya kepada ustadznya, pada akhirnya ustadznya keliru, kemudian tawadhu terus, enggak boleh. Semuanya kan itu dikaitkan atau dirujukkan kembali kepada syariat Islam, maka
semuanya itu kemudian apa? Saling akan menyelamatkan diri dari apa? Ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Oh, salah Bapak, oh salah Ustaz, ini mungkin bagaimana ini. Subhanallah. Dulu terjadi diskusi yang kemudian apa? Yang sangat mulia, bagaimana seorang Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Hanafi belajar kepada Imam Syafi'i, walaupun hasil ijtihadnya berbeda. Betapa tawaduknya ini tokoh-tokoh ulama-ulama. Sehingga kalau kemudian kita lihat di dalam semua madzhab yang kemudian madzhabul arba'ah itu, di dalam karyanya semuanya kemudian apa? Kalau tidak ada dalil di madzhab itu, maka apa? Maka Imam Syafi'i, Imam Hanafi atau Imam Malik kemudian apa? Itu juga madzhabku. Oh, iya kali. Ini saudara. Sehingga dengan begitu gimana? Subhanallah, mereka saling melengkapi. Yang jelas apa? Menjaga yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Sekarang enggak ngerti kaitannya dengan para ulama, yang dipelajari adalah konvensional, pikirannya konvensional. Pada akhirnya siapa yang kemudian diperjuangkan? Orang kafir. Sistem kapitalisme yang kemudian diperjuangkan, dan ini terjadi di dalam peradaban yang ada sekarang ini. Dan kita semuanya Bapak, saya serukan kepada panjenengan, mari kita kembali kepada syariat Allah. Insya Allah tatkala kalau kemudian panjenengan apa? Kita ini semuanya kemudian kembali kepada syariat Allah, gimana? Kemakmuran, kesejahteraan, ya. Kalau ibaratnya di dalam Al-Qur'an itu apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan mudah didapatkan. Kenapa? Karena kita tawadhu kepada Allah, kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi dengan bisa tengok itu kemarin saya ada talk show ya di Pakak TV. Itu kemudian apa? Tentang fundamental kaitannya dengan ekonomi syariah. Ya. Bagaimana dasar-dasar ekonomi syariah menurut Islam? Sehingga saya ungkapkan ya, sudah apa semuanya ini kita ini apa sudah dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tinggal kita ini mencontoh, yang kita contoh siapa? Ulama salafus saleh. Pendahulu kita, khulafa yang kemudian apa? Yang pernah terjadi di Islam. Ini saudara. Ya, kemarin tak ungkap kaitannya dengan Umar bin Abdul Aziz. Hanya beberapa tahun saudara bisa menyelesaikan urusan negara tentang ekonomi. Nah sekarang nggak ada yang meniru ke sana. Ya, ini saudara nggak ada satupun yang perlu disantuni. Ya, yang namanya Baitul Mal surplus. Bagaimana begitu? Kalau dalam kapitalisme gimana? Utang bangkrut. Ya, dia sudah begitu itu kemudian apa sih percaya? Ya, nggak percaya kepada apa yang terjadi pada masa-masa yang kemudian apa khulafa terdahulu. Ini fenomena yang terjadi di dalam peradaban sekarang ini, sehingga bahasanya saya banyak orang Muslim di dalam peradaban yang ada sekarang ini nggak kenal dengan rumahnya, tetapi lebih kenal dengan rumah orang lain. Ya, paham gitu kan? Lebih kenal kemudian apa sistem sing ngapusi begituan itu daripada kemudian apa yang bisa menyelamatkan kehidupan dia di dunia ataupun nanti di akhirat. Dan ini nyata. Dan orang banyak kecenderungannya kemudian apa? Yang pertama tadi, ya, yang sistem kapitalis. Kenapa? Karena pendidikannya juga begitu, karena objek yang kemudian dia berkecimpung juga begitu. Kalaupun dia akan berubah, dia pun kemudian ragu-ragu. Nanti apa? Pelanggannya akan lari dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Investor yang nggak mau dan lain sebagainya, ya. Yang pada akhirnya apa? Nah, dia jatuh di dalam lubang yang mana kemudian apa berlawanan dengan syariat Islam. Mari kita lanjutkan. Jadi kalau itu muafadah, maka Imam Hanafi menyatakan modal harus sama. Ya. Kemudian yang kedua, selain modal itu harus sama, maka orang yang bersikah adalah ahli untuk kafalah.
Ya, artinya apa? Dia itu memang betul-betul mampu. Ya, jangan sampai kemudian ternyata apa orang-orang yang kemudian apa orang-orang yang kemudian mereka itu ada di situ nggak mampu. Ya, mampu kaitannya dengan keahlian, apa yang akan dilakukannya, ya, apa yang kemudian diakatkannya. Ya, seperti tadi kalau kemudian itu nggak ada modal ngomong ayo saya ikut, ya, tapi nggak ada masalah. Ya, yang ketiga orang yang dijadikan objek akad disyaratkan melakukan syirkah umum, yaitu apa? Pada semua macam jual beli atau perdagangan. Artinya apa? Tidak menentukan objek perdagangannya. Kali itu muwafadoh, ya, muwafadoh itu objek yang namanya untuk apa? Perdagangan itu umum. Ya, ini Imam Hanafi. Semisal contohnya apa? Saya punya perusahaan ayam. Ya, dan telurnya itu kemudian apa? Kita akan kemudian apa? Kita akan sampai ekspor, ya, ekspor. Maka apa? Produk kabeh umum. Ya, oh nanti kemudian apa? Oh peluang lagi ini apa? Oh ini bengkel, oh itu pakai. Jadi selain telur, bengkel, ya. Selain itu kemudian apa? Memunculkan lagi yang namanya kemudian apa? Kaitannya dengan dealer truk, ya gitu ya. Maka apa? Dari itu pula dari itu. Sehingga apa? Tidak menentukan satu pekerjaan amaliyah yang kemudian apa? Diserikatkan. Iya. Mari kemudian kita tengok kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan macam-macam syirkah. Ya, yang mungkin apa? Yang mungkin kita semuanya ini foto syirkah itu kemitraan yang kemudian diatur oleh syariat Islam. Mari kemudian kita tengok. Kalau kemudian di situ itu, ya, ada syirkah amlak, hak milik. Tak kira lebaran. Kata ngatain maksudnya. Itu alam saya juga. Syirkah amlak, ya, yaitu apa? Yaitu yang dikumpulkan, yang disirkahkan yaitu dengan harta. Jadi kalau bahasanya konvensional itu sekuritas. Tidak jelas ini. Kalau dalam sekuritas itu kumpulan-kumpulan modal itu kemudian pada akhirnya dengan bunga, hitungannya dengan bunga. Ya, konvensional itu. Kalau di dalam apa? Kalau di dalam Islam ada syirkah amlak. Dan itu kemudian apa dia sebagai sombong. Iya. Perserikatan atau persyarikatan dua orang atau lebih yang memiliki atau yang dimiliki melalui transaksi jual beli atau hadiah, warisan atau yang lainnya, ya, yang itu merupakan apa? Hak milik, ya. Yang mana di situ apa? Dalam bentuk syirkah ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekanan kongsinya masing-masing atau perserikatannya masing-masing. Ia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin rekanannya. Ya, artinya apa? Kumpulan-kumpulan modal tadi itu tidak boleh apa? Katakanlah, aku mobilnya tak bawa ya, nggak boleh. Itu kemudian apa? Untuk operasional di situ. Ya, oh saya utang dulu itu ya nggak boleh. Kecuali kemudian apa? Di antara mereka mengizinkannya. Nah, mengizinkannya ini gimana? Mengizinkannya itu berdasarkan bagaimana yang namanya syirkah tadi itu bisa berjalan. Oh ya nggak apa-apa. Gawanan katanya mobilnya. Lah mobil itu untuk transportasi. Ternyata kemudian apa? Loh mobilnya kemana? Dipakai. Pakai siapa? Pemodal. Bekerja enggak? Berhenti lah. Ya. Nah, ini yang kemudian apa? Enggak boleh. Jadi itu harus kemudian apa? Harus kemudian bisa berjalannya yang namanya syirkah tadi. Menurut Said Sabiq
yang dimaksud dengan syirka amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki satu jenis barang tanpa akad, baik itu apa? Baik bersifat ikhtiariyah atau jabariyah. Apa atau ikhtiariyah atau jabariyah? Sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita ikhtiarkan, seperti yang saya contohkan tadi, perkembangan semakin lama, kemudian tidak hanya endok saja, bukan telur saja, maka kemudian apa? Itu muncul yang namanya makanan ternak, kemudian muncul yang namanya transportasi dan lain sebagainya. Atau itu jabari. Jabari itu apa? Dipaksakan. Ya, kalau bahasanya perdagangan apa itu? Jual beli barang kelontong. Paham ya? Barang kelontong bermacam-macam. Ya, nggak menentukan satu objek jual beli. Nah, syirka milik ini tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilik ya satu aset atau dua orang aset yang ataupun lebih. Ini bisa terjadi apa? Bisa terjadi kalau kemudian itu mungkin itu hadiah atau itu wasiat, maka apa? Itu masih dimiliki oleh beberapa orang ataupun warisan. Maka apa? Kalau panjenengan mungkin ya inilah seandainya itu ada warisan perusahaan, maka panjenengan harus kumpulkan saudara-saudara panjenengan dengan kemudian apa? Adik-adik, mas-mas, kita apa supaya rezeki kita ini berkah, mari kemudian apa? Kita akadkan lagi, karena kemudian apa? Dahulu itu miliknya orang tua. Karena ini adalah semuanya kemudian adalah merupakan warisan, mari kita akadi ini syirka muwafaqah bil mil. Ya, kalau muwafaqah bil mil berarti gimana? Yang diusahakan semuanya ternyata kemudian diusahakan, maka apa boleh. Tapi kalau kemudian apa? Hanya satu, maka kemudian apa? Ya sudah syirka al-mil. Artinya apa? Meneruskan dari orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, itu kemudian apa? Itu kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Tapi biasanya kita kemarin sudah membahas tentang warisan. Ada orang yang ingin menguasai, ada orang yang ingin dibuat, dia juga mikir meneng, ya. Tapi sebenarnya apa? Kalau kemudian bisa dijalankan dengan baik, maka kemudian akan menghasilkan rezeki yang ini, ya, yang nanti akan menjadikan keberkahan. Tetapi banyak orang kemudian mereka itu karena pemikirannya, mindsetnya ini adalah materialisme, ya, ada yang begitu. Pada akhirnya kemudian perusahaan yang dulunya megah kemudian karena dituntut pada akhirnya tidak jalan, pada akhirnya mangkrak dan ada yang dijual. Itu yang terjadi. Ada lagi yang kemudian dikuasai. Ya, pernah saya sampaikan kepada panjenengan. Ada orang yang konsultasi kepada saya, dia punya 10 perusahaan besar-besar, orang-orang. Orang tuanya yang laki-laki meninggal duluan, ya, maka kemudian karena di situ dia tidak punya anak, dia hanya punya anak pungut, maka anak pungutnya inilah yang kemudian menguasai. Karena ini hartanya yang laki-laki ini memang besar dari awalnya, maka kemudian itu ngajak koncone, yaitu ngajak familinya dari pihak laki-laki. Dari pihak perempuan kemudian itu dibiarkan sampai-sampai ada penipuan bahwa dari pihak perempuan tidak ada ahli waris. Macam-macam bangunan ini. Ya. Nah, untuk memusyawarahkan itu pernah saya kemudian kumpulkan. Nah, karena itu perusahaan sudah didol, ya, dikuasai tapi kemudian dijual. Ya, betul. Kalau saya sampaikan tadi, kalau kita ini tidak berdasarkan syariat, lebih-lebih kemudian keturunan, maka itu tidak akan berkah. Tidak akan berkah di mana? Air itu akan mengalir deras kemudian hilang. Ya, walaupun kemudian mungkin sekian tahun dia bisa merasakan yang namanya mobil mewah, rumah bagus, tapi itu kemudian lambat laun akan hangus. Kenapa?
karena rezeki itu tadi adalah tidak berkah. Atau orang yang kemudian apa sudah punya rumah, kemudian apa mereka itu kemudian apa kuopo, tahu kuopo ya, sing tonggoni di ya. Pada akhirnya kemudian apa dia ingin menguasai. Maka sekali lagi, walaupun dia pun nanti akan dapatkan itu, dia pun akan kemudian apa akan tidak puas dan dia akan kemudian apa tidak berkah harta. Tapi beda dengan orang yang kemudian apa sudah ilmu itu kemudian mendapatkan alhamdulillah saya kemudian mendapatkan rezeki kan gitu ya. Maka apa ini akan berfaedah. Karena apa berpikirnya bagaimana menggunakan rezeki itu untuk kemaslahatan. Beda sederhana. Walaupun objeknya sama tapi berbeda. Demikian pula kaitannya dengan hasil sedekah yang notabene apa kita tidak terpola dengan syariat Allah. Ya. Nah, oleh karena itu gimana? Ayo kita kembali. Ya. Kalau kemudian apa Ustaz ini ternyata dahulu kita belum ada akad gimana? Ayo diperbarui. Ya, supaya apa? Supaya hasilnya berkah. Dulu sudah bapak saya begitu itu gimana? Ya sudahlah. Sekarang kemudian apa itu dulu. Sekarang apa? Ayo kalau sekarang ini sebagai warisan, maka kemudian itu kemudian dibicarakan lagi supaya kemudian apa nanti akan hasilnya berkah. Insya Allah akan meridhoi ini dan kemudian apa? Mungkin jalan inilah kemudian nanti akan memberikan apa? Kebendaan yang memberikan maslahat kepada umat Islam. Itu sudah. Kita lanjutkan. Nah, dalam musyarakah ini, perserikatan ini, kepemilikan dua orang yang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. Sekali lagi, kalau semuanya sedekah, maka nanti kemudian apa yang dihitung adalah hasilnya pembagian. Ya, jadi jangan sampai kemudian asetku lebih besar, asetku kemudian apa lebih kecil, enggak. Tapi apa dari hasil itulah kemudian nanti akan dibagi. Sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi, setelah kemudian apa dikurangi dari operasional, ya. Dan kemudian permodalan, maka di situ akan muncul yang namanya hasil. Ya. Contohnya, ini contohnya. Si A dan si B diberi wasiat atau hadiah berupa sebuah mobil oleh seseorang dan keduanya menerimanya. Kemudian ya membelinya dengan uang keduanya dan mendapatkannya dari hasil warisan ya, atau membelinya dengan keduanya. Artinya apa? Mobil tadi A dan B tadi tidak mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan wasiat, tapi apa? Bekerja sama dibuat mobil untuk travel. Maka apa? Maka nantinya dari hasil dari apa yang dia perserikatkan tadi, maka itu nantinya dibagi dua menurut keuntungan yang ada. Tidak berdasarkan modal maksudnya tidak. Lebih-lebih kemudian apa yang sangat mudah itu dari warisan. Di situ ada perusahaan tadi, perusahaan tahu kan gitu ya. Biasanya tahu. Ya, terus nih. Ya. Nanti kalau kemudian sudah kemudian hasil maka dibagi. Ya. Dan jangan sampai kemudian kita ini apa puter-puterkan dari hasil tadi. Sudahlah diterima, masukkan, berpikirnya sangat mudah. Apa? Ya sudahlah itu ibaratnya apa? Rezeki yang mengalir sendiri. Oh enggak kerja loh. Ya, si bekerja itu bekerja. Kita tahu hasilnya, kan begitu. Di situ sudah ada manajemen. Kecuali kemudian tidak ada manajemen, ditoto sudah, nanti sudah jalan lagi karena sudah berlangsung lama. Tapi ini pun oh, gimana? Ingin menguasai, ingin di-manage sendiri, hasilnya di-pack itu yang wow. Yang pada akhirnya kemudian apa? Berantakan kabeh. Wes kok gak jumo gak sudi kan kowe apa? Mikir kemudian apa? Mesti harus menguasai kemudian apa di-pack dhewe. Ya sudah enggak usah kerja sama wis apa dibuyar, warisan apa dibuat ya. Sampai nodol silakan
ya saya mau melanjutkan silakan. Ya. Yang terjadi begitu. Lalu oleh karena itu gimana? Inilah kalau kita ini tunduk kepada hukumnya Allah, subhanallah, karena sekali lagi keberkahan terhadap rezeki kita itu akan selalu menyertai kita. Kalau kita ini mendapatkan rezeki yang berkah, maaf, hati ini lunak, hati ini adem, hati ini kemudian akan mengalir sebagaimana aliran yang tenang, yang kemudian yang notabene tidak ada gejolak. Tapi kalau ada gejolak, pasti di situ itu ada orang yang tidak punya akhlak. Maaf saya nggak menunjuk. Ya. Pokoknya kalau kemudian itu bergejolak, berarti apa? Pasti ada orang yang tidak mau tunduk hukum atau meninggalkan hukumnya. Belum betul. Ya. Terus gimana Pak Muzari kalau kemudian terjadi begituan? Jangan yang kemudian apa? Jangan sampai kemudian orang yang termasuk bergejolak. Percayalah bahwa rezeki itu tidak akan kemana-mana, itu tidak akan tertukar, ya, tidak akan bisa diambil oleh siapapun, walaupun mungkin secara materi kemudian apa ini ibaratnya hak orang kemudian tak geleng-geleng, sebenarnya apa itu rezeki dia. Tapi perbuatan saya adalah dolim dosa, amin. Sehingga tenang kita tapi apa ingat? Semua harta yang ada dalam kehidupan ini tidak akan lepas dari pertanggungjawaban. Alhamdulillah, apa harta untuk apa terabut bahasanya orang. Ya. Artinya apa? Kalau ditanya oleh harta gimana? Kalian selesai. Ya, ini saudara. Kalau yang kemudian terima dengan yang kemudian apa? Dengan paksa tadi, hartamu dari mana? Ngerebut, lok, malaikat itu sudah ganteng-ganteng, ini kurang ajar, gitu. Ya, nanti apa? Tidak akan lepas dari sesuatu yang notabene apa? Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu apa? Kaitannya dengan pandangan ulama menyangkut masalah syirka. Tapi yang jelas ya, mari kita kemudian apa? Mengikuti sebagaimana apa yang ada di dalam tuntunan ajaran muamalah syariah. Ya, terserah panjenengan ingin kemudian menggunakan syirka apa saja. Nanti ada lagi syirka yang kedua kaitannya dengan apa selain al-amr. Insya Allah yang akan datang kita akan membahas lebih detail lagi kaitannya dengan ini. Dan insya Allah kemudian apa kalau kita berkecimpung dengan persoalan ini, artinya dengan ada kemitraan, monggo ditata sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Ada yang tanya? Iya. Ada orang yang punya sawah luas, kemudian tidak bisa mengolahnya, maka diserahkan pada orang lain untuk mengolahnya. Nah, bisakah kemudian disepakati pokoknya bagi keuntungannya sekian persen, ataukah harus rinci kemudian dihitung dulu biaya operasionalnya untuk kegiatan pengelolaan sampah itu kemudian ditentukan hasilnya gimana? Ya. Begini Bapak, kalau kita berbicara kaitannya dengan tanah pertanian, memang pertama dalam syariat Islam tanah pertanian itu nggak boleh disewakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu tidak bisa mengelola maka diberikan kepada orang dalam artian mengelola. Terus hasilnya gimana? Monggo. Karena ada di dalam syariat itu sistem muzarabah. Muzarabah itu gimana? Yaitu bagi hasil di dalam pengelolaan. Ya, artinya hasil dari pengelolaan tadi itu kemudian bisa dibagi atau memang nggak sudah saya nggak perlu dibagi sampai pakai aja. Ya, atau kemudian dibaginya gimana sesuai dengan ketentuan kesepakatan. Kalau itu hanya 30-70 monggo atau 70-90 monggo. Ya, tapi yang jelas kemudian apa? Orang yang kemudian mereka melakukan musyawarah tadi itu kemudian apa? Itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kalau kemudian di situ itu apakah ketentuan-ketentuannya harus
Itu pun sebenarnya persentasenya lebih banyak orang yang mengelola daripada yang dikelola. Ya. Terus gimana nanti untuk kemudian untuk supaya kemudian nanti pembagiannya apakah dihitung dari pembiayaan? Ya memang tetap dihitung dari pembiayaan. Ya, ini saudara. Apakah seperti silka yang lainnya? Ya enggak. Kalau yang ini beda. Ya, itu kan sistem muzarah. Muzarah itu apa pengelolaan terhadap tanah pertanian. Kalau zamannya Rasulullah SAW, maka apa? Tanah yang dibiarkan dalam 3 tahun itu bisa dikelola oleh siapapun. Ya, hasilnya siapa nggak mau dibagi, ya sudah apa olahan tapi bukan pemilikan. Itu dalam masa-masa Rasulullah SAW. Pada masanya Umar juga begitu. Ya, dikelola ada lahan yang benar apa tidak ditanami. Maka apa ditanya ini gimana ini kok nggak tanami? Maka apa orang lain bisa nanam boleh? Hasilnya gimana dipek oleh orang tadi? Nggak ada pembagian. Itu pada zaman Rasulullah SAW dan nah kalau itu dengan sistem musyawarah maka mengikuti ketentuan musyawarah. Gimana? Bolehnya juga dari orang yang memiliki. Ya, pada akhirnya kan orang berpikir begini, wah kalau gitu kok mau doain mikir nih sawah, ya sudah bisa mengelola. Orang saya mikir kemudian apa bagi hasil. Kenapa? Karena menyerahkan kepada orang tadi juga berulang apa? Amalia, apa? Saudara. Saudara, jangan dikira tidak ada nilainya. Ada nilainya. Ingat ini, ya sudah garap hasilnya. Maka apa? Itu kemudian apa? Subhanallah. Ya, jangan sampai kemudian apa? Mikir, dan kurang diwewe ini, mesti gak usah juga, ya. Artinya apa? Suruh mulai raiso. Ya sudah lah, kemudian apa? Sudah untuk ini rezeki pasti kemudian apa? Percayalah rezeki tidak akan pindah kepada yang lain. Allah akan memberikan saluran rezeki yang lebih lancar, tidak mesti harus ke sawah. Lebih kira yang begitu saja, sangat mudah. Jangan kemudian apa? Aku di sawah itu, aku ya kudu itu hasilnya. Coba kemudian seandainya ya, dengan guru, ya, bukan guru lah, bendahara gitu ya, bendahara kan baru diganti ya. Konsumsi sawah, ya, mepe gape kemudian apa? Enggak kober, ya, gimana? Wah, nesu karo bojone. Piye gape ra ditok nih? Ana malah kemudian apa? Budukan kabeh. Sudah. Allah akan mengalirkan rezeki kepada yang lain kemudian kembali kepada kita. Tenang loh. Tenang sekali kalau saya tenang gitu ya. Betul apa? Rezeki tidak ada kemana-mana. Kalau itu memang rezeki kita, Allah akan menggunakan berbagai cara untuk sampai ke kita. Kok begitu Pak Ustaz? Iya, ya. Ini saudara bisa dipahami. Jadi kalau itu dengan sistem musyawarah tadi, itu harus benih dari yang ini, ya. Yang mengelola itu hanya mengelola, ya. Terus pembagiannya gimana? Ya nanti memang dirinci. Oh, pengertian kemudian apa hasilnya sekian. Berarti apa? Dikurangi biar baru kemudian nanti ini. Terus gimana? Ingat ini yang banyak terlupakan oleh pertanian kita. Ya, orang-orang Muslim tatkala panen nggak mikir dana itu. Ini masalah besar. Ya, maaf ini petani. Saya ingatkan ya, setiap kali panjenengan hasil, ya, panjenengan total semuanya. Kalau kemudian itu air mengalir, ya, atau dari hujan itu memang zakatnya beda. Ya, zakatnya gimana Pak Ghazali? Kalau itu air mengalir dari sungai, artinya air tandon, maka apa? Itu 10% dari hasil yang didapat. Ya. Terus lagi, ya, kalau itu dari diesel, maka apa? 5% dari hasil yang didapatkan. Hasil yang didapatkan gimana? 1
satu katakanlah satu bau itu mendapatkan katakanlah berapa? 10 ton salah. Padu apa dari bau 10 ton, pokoknya 10 ton gitu ya. Maka apa? Itu harus dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian itu Bapak sekitar 700 kuintal itu harus keluar. Ya, harus keluar zakat nisabnya itu. Dan haulnya apa? Setiap kali panen. Ingat ini. Kalau nggak dikeluarkan maka apa? Maaf, rezekinya nggak bisa. Oleh karena itu, ya sekali lagi tenang saja. Kalau kemudian Allah itu ibaratnya apa? Ibaratnya rambu-rambu, ayo keluar zakat, keluar. Ya, dan itu tidak akan kemana-mana rezeki yang kita keluarkan tadi. Mengurangi harta saya Pak Ustaz. Enggak, itu adalah rezeki panjenengan yang sebenarnya itu malah yang dikeluarkan tadi. Yang tidak akan kemudian apa? Dicolong maling gitu ya. Kalau yang kemudian wujudnya kebendaan tadi ya hilang. Buang, hilang, dipek uang, kemudian ini apa? Silakan. Ya, semestinya kemudian apa bisa digunakan untuk yang lainnya, ternyata kemudian apa? Enggak memiliki berkah. Gitu ya. Kalau itu memang diakatkan kaitannya dengan apa? Kaitannya syariah, maka ketentuan syariat ada. Ya, jadi rinci. Dan lagi, ini satu ya. Menurut Sirka dua faktor yaitu modal bahasa Bapak bersama dan itu langsung bersama atau karena hanya itu berjalan lancar itu si A antara itu lebih banyak daripada si B mungkin 60 40 ya itu hukumnya bagaimana si untuk menjalankan bisnisnya yang dia maksudnya pengelolanya masih dengan begini Bapak, kaitannya dengan pengelola. Kalau uang itu bukan kemudian mendapatkan hasil yang lebih banyak ya. Itu termasuk kalau manajemen ya. Maka kalau dia itu melakukan pengelolaan di situ, maka dia dibayar sebagaimana karyawan. Dan itu masuk dalam pembiayaan. Artinya biaya upah. Hasilnya dibagi apa? Setelah dikurangi upah. Berarti dikurangi dari katakanlah per bulannya dia bekerja di situ dia. Ya, dia termasuk juga yang memiliki sirkah muafadah gimana? Iya enggak apa-apa. Ya, tapi yang jelas kemudian yang dibagi adalah hasil setelah kemudian apa dikurangi pembiayaan upah tadi. Gitu. Sehingga bukan dalam artian begini, kamu bagiannya banyak. Enggak begitu. Karena apa? Dia di situ itu akadnya adalah akad bekerja. Yang kemudian kita harus perhatikan nanti hampir mirip dengan sirkainan. Sirkainan itu kalau kemudian apa yang namanya ini ya pemodal itu kemudian apa juga bekerja di situ. Ya, terus gimana nanti untuk menatanya? Untuk menatanya itu yaitu dengan pembiayaan upah. Jadi dianggap KP kemudian apa? Upah. Gitu loh ya. Ini. Jadi tidak kemudian persentasenya lebih tinggi saya bekerja juga ya. Maka apa yang sangat mudah yang kemudian kita ambil adalah mereka adalah pekerja untuk kemudian apa dia kemudian nantinya mendapatkan hasil dari upah dia bekerja. Dan tatkala dia menjadi orang yang kemudian menjadi investor di situ, maka dia akan mendapatkan dari hasil investor tadi. Ya, dan tentu harus memang disepakati, ya disepakati. Bagi hasilnya berapa, begitu. Gitu Pak ya. Jadi nanti kalau itu bisa kita dudukkan, ya dengar ya. Kemudian bisa kita pilah-pilah dengan tenang, itu insya Allah semuanya bisa selesai. Hanya saja biasanya kan kita ini merasa kerja, kalau nggak saya melakukan ini gimana? Yo nggak jadi hasilnya gini, nggak boleh, ya. Karena ada yang begitu itu maka nanti akan rusak, ya. Itu apa ya? Ya. Ya Bapak bisa saya sampaikan, mohon maaf.
Mudah-mudahan apa yang diceritakan pada hari ini memberikan pemahaman bagi kita semuanya, koreksi bagi kita semuanya di dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani kehidupan sementara ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semangat.